Halo, salam untuk kita semua. Tempat kita berbagi tutorial informasi pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi politik, dan informasi yang relevan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya menyapa Bapak Ibu atau pemirsa lainnya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam beraktivitas hal apapun dan dimanapun. Baik Bapak Ibu atau pemirsa lainnya dimanapun berada, salah satu informasi penting yang akan saya bagikan atau saya sharekan yang tentunya informasi yang menggembirakan, yang dimana honorer R2 R3 tanpa kode kelulusan bisa jadi PPK BKN. Beri kepastian dan simak jadwalnya. Jadi Bapak Ibu yang barusan masih bergabung di channel ini, silahkan berikan dukungan kepada saya dengan melalui channel ini dengan cara silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu atau pemirsa lainnya dimanapun berada, silahkan aktifkan lonceng notifikasinya biar berita yang akan kami salurkan melalui channel ini atau cuplikan Bapak Ibu bisa tersalurkan kepada Bapak Ibu di setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jadi Bapak Ibu untuk itu, dan mari kita simak videonya, jangan di skip dan tonton terus sampai selesai. Pada 23 Maret 2025 keluar atau berita yang saya salurkan ini pada tanggal 23 Maret 2025 yang satu minggu yang lalu silam. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memberikan kepastian mengenai penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal. Jadi Bapak Ibu, itu maksudnya dari TMT ini yaitu terhitung mulai tanggal yang dimana yang disalurkan ini atau yang disumberkan ini yaitu Badan Kepegawaian Negara yang disingkat BKN memberikan kepastian. Jadi bagi Bapak Ibu atau bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK berdasarkan surat edaran BKN, TMT ini mulai berlaku 1 Maret 2025 untuk daerah-daerah yang telah mengajukan usulan penetapan nomor induk pegawai NIP PPPK paling lambat Februari 2025. Jadi Bapak Ibu, dalam penetapan dalam surat edaran BKN TMT atau mulai terhitungnya tanggal atau pendaftaran yang dimana yang diajukan dalam usulan penetapan nomor induk pegawai NIP PPPK paling lambat 2025 bulan Februari yang lalu. Jadi Bapak Ibu, di dalam itu untuk penetapannya biarpun udah lewat, tapi hanya kami menyalurkan beritanya dan lanjut terus Bapak Ibu. Namun dalam prosesnya beberapa kendala masih dihadapi, terutama terkait akses ke platform BKN. Berikut ulasan lengkap mengenai penetapan TMT PPPK 2025, kendala teknis, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan semua calon PPPK mendapatkan hak mereka. Baik Bapak Ibu, mari kita terus dan apa maksudnya yang dilakukan untuk memastikan semua calon PPPK ini yang didapatkan hak mereka. Mari kita simak terus berikutnya Bapak Ibu. Dalam penetapan TMT 1 Maret 2025, siapa yang berhak? Nah, jadi Bapak Ibu, kita bertanya-tanya dalam terhitung mulai tanggal berapakah? Jadi ini udah kelar pada 1 Maret 2025 yang berhak. Satu, penetapan TMT 1 Maret 2025 berlaku bagi daerah-daerah yang telah menyelesaikan proses pengajuan NIP PPPK sebelum batas akhir Februari 2025. Jadi Bapak Ibu, dalam penetapan TMT ini udah terhitung pada tanggal 1 Maret 2025. Biarpun udah selesai, tapi di dalam batasan apanya? Batas terhitungnya TMT ini Bapak Ibu pada akhir Februari 2025 atau 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Jadi dalam memenuhi persyaratan ini dan siap menetapkan TMT pada tanggal tersebut, diantaranya 1. Kabupaten Ogan Komering atau Ulu, 2.
beberapa wilayah di Kalimantan Timur, 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, 4 Musi Banyuasin, 5 Kendal. Jadi Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu atau pemirsa lainnya dimanapun berada, biarpun dalam terhitungnya TMT ini pada pengisian atau NIP PPPK sebelum batas akhir Februari 2025. Ini yang dicantumkan dari artikel ini atau yang udah terinformasi dari media yang lainnya Bapak Ibu, yaitu udah disebutkan yang tadi diantaranya ada beberapa kabupaten. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin peluang kepada kita atau kepada pemirsa lainnya dimanapun berada atau di kabupaten manapun yang masih belum terhitung yang namanya tadi untuk pendaftaran NIP PPPK ini sebelum bisa menjadi peluang kepada Bapak Ibu. Mari kita simak berikutnya Bapak Ibu. Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Garut bahkan siap menyerahkan. Baik Bapak Ibu, ini dalam artinya itu beberapa daerah seperti Kabupaten Garut bahkan siap menyerahkan. Nah, ini contoh tadi Bapak Ibu bahwa Kabupaten Garut ini masih bahkan siap menyerahkan atau dalam artinya yang dimaksudkannya surat keputusan atau SK, yaitu pengangkatan lebih awal dengan pelantikan PPPK direncanakan pada April 2025 namun tetap menggunakan TNT 1 Maret 2025. Dalam artinya Bapak Ibu, biarpun kita udah melakukan surat keputusan atau SK pengangkatan lebih awal dengan pelantikan PPK direncanakan pada April 2025 namun tetap menggunakan mulai terhitungnya jadwalnya itu pada 1 Maret 2025. Jadi Bapak Ibu kita udah paham yang dimaksud mulai yang terhitungnya TMT ini pada pengisian NIP atau dalam pelantikan PPPK ini yang direncanakan pada April 2025. Baik Bapak Ibu, di Kabupaten Bekasi juga menunjukkan kesiapan yang sama. Bahkan sejak pertengahan Maret, pemerintah daerah bersama DPRD dan telah mendorong percepatan pelantikan PPPK sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu di dalam Kabupaten Bekasi atau kesiapan yang sama bahkan sejak pertengahan Maret itu pemerintah daerah bersama DPRD telah mendorong percepatan pelantikan PPPK sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam artinya DPRD ini telah mendorong atau pelantikan PPPK udah sesuai jadwal yang ditetapkan, tetap mengikuti target jadwalnya. Jadi Bapak Ibu, kedalam akses ke Mola BKN dan solusinya yaitu 1. Meskipun sudah ada kepastian TMT, tidak semua proses berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah lambatnya akses ke platform Mola BKN akibat tingginya jumlah pengguna yang ingin melakukan pengecekan NIP PPPK secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyarankan 1. Melakukan pengecekan secara bertahap guna menghindari kepadatan trafik. 2. Menggunakan beberapa saat jika data belum muncul, lalu mencoba kembali. 3. Menghubungi pihak terkait jika mengalami kendala teknis yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, dengan langkah-langkah ini diharapkan peserta tidak panik dan tetap bisa memperoleh kepastian mengenai TMT PPPK 1 Maret 2025 dalam waktu yang ditentukan. Nasi R2 dan R3 perjuangan yang belum usai. Sayangnya tidak semua calon PPPK bisa langsung mendapatkan kepastian. Kelompok R2 dan R3 yaitu mereka yang tidak lulus seleksi tahap pertama maupun kedua masih menghadapi ketidakpastian dalam proses pengangkatan. Kepala BKE Judal Arif Fakrullah menegaskan bahwa 1. Penetapan Oktober 2025 hanya berlaku untuk PPPK yang lulus seleksi tahap pertama. 2. Bagi R2 dan R3 belum ada kepastian kapan proses mereka akan selesai. BKN menyatakan bahwa penyelesaian untuk R2 dan R3 membutuhkan waktu lebih lama karena saat ini saja proses penetapan NIP tahap kedua masih berlangsung. Dukungan DPR Republik Indonesia dan harap untuk R2 dan R3 meski memakai ada kendala atau Komisi Kedua DPR RI
terus mengawal proses ini. Beberapa anggota DPR seperti Mardani Alisera dan Abdul Fikri Faikal menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak para peserta. Mereka menegaskan bahwa semua CPNS dan calon PPPK yang telah lulus seleksi dan akan memperoleh NIP paling lambat Oktober 2025. Sementara bagi R2 dan R3 mereka terus mengupayakan agar ada solusi yang memungkinkan mereka untuk diangkat sebagai PPPK di masa mendatang. Jadi Bapak Ibu, dalam penegasan bahwa semua calon CPNS dan calon PPK yang telah dilulus seleksi akan memperoleh NIP paling lambat Oktober 2025. Itu aja informasinya Bapak Ibu. Dan Komisi Kedua DPR RI juga menganjurkan peserta yang mengalami kendala untuk menghubungi perwakilan mereka agar proses pengangkatan dapat terus dikawal dengan baik. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya meskipun TMT PPPK 1 Maret 2025 sudah ditetapkan bagi daerah yang memenuhi syarat, beberapa tantangan masih harus dihadapi terutama dalam penyelesaian bagi peserta R2 dan R3. Namun, harapan tetap ada dengan dukungan BKN DPR dan pemerintah daerah. Proses ini akan terus dikawal agar tidak ada yang tertinggal dalam pengangkatan berbagai atau sebagai pengawal pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Tetapi ikuti perkembangan terbaru dan pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari BKN agar tidak ketinggalan updatean penting. Untuk membaca artikel lainnya terkait kebijakan ASN, kunjungin kategori artikel. Baik Bapak Ibu, sekilas aja untuk informasi yang saya akan siarkan kepada Bapak Ibu melalui channel ini, dan semoga bermanfaat dan berguna kepada Bapak Ibu atau pemirsa lainnya dimanapun berada, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.